Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alif Production. Nah, kali ini kami ingin menyampaikan tentang sebuah sistem yang akan kami share ya. Nanti teman-teman bisa belajar. Untuk cara pembuatannya juga sudah kami share nanti di di deskripsi ya. Teman-teman bisa download PDF-nya yang sudah kami siapkan. Jadi, kenapa Alif membuat ini? Sebenarnya adalah berpijak pada kasus bunuh diri ya di Indonesia. Nah, jadi eh, kasus bunuh diri itu masih banyak, terutama di kalangan remaja, pelajar ya. Dan sayangnya di tingkat sekolah itu belum tersedia instrumen-instrumen untuk deteksi dini ya, berbasis data. Nah, padahal sekarang kan lagi rame-ramenya machine learning ya, atau artificial intelligence. Nah, di sini Alif akan ngajarin cara buatnya. Nah, ketika kami ingin membuat sistem ini, yang kami temui adalah sebuah kesulitan untuk mendapatkan data yang bisa kami olah. Kami mencari dimanapun tuh nggak ada. Bahkan di satu data pun nggak ada. Hanya menunjukkan jumlah, bukan indikator yang bisa kami proses. Ya, akhirnya kami menemukan di Kaggle. Jadi nanti bisa teman-teman baca ya di PDF yang kami sediakan ya, di modul yang kami buat. Ini ada data bagus ya, dikumpulkan dari tahun 2008 sampai 2021 nih ya, tentang kasus bunuh diri. Nah, di sini adalah basisnya teks. Jadi mungkin dia melakukan ekstraksi terhadap sosial media, terus teks yang tertulis dan lain sebagainya, dan itu bisa mengindikasikan bahwa orang ini punya potensi untuk bunuh diri atau tidak. Nah, apakah mungkin sekolah bisa membuat machine learning dengan biaya terjangkau? Jawabannya adalah mungkin. Di sini kami memakai Google Colab ya. Tentu teman-teman tahu Google Colab. Ketika teman punya Gmail, maka teman-teman punya Google Colab ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah deteksi dini. Nah, sayangnya dengan Google Colab itu kita tidak bisa misalkan real time ya. Misalkan kita punya sebuah layanan untuk deteksi. Kalau ini di akun kita, maka orang lain nggak bisa nyoba, harus login dulu. Kan itu nggak enak ya. Maka di sini ada layanan bernama Anvil Form. Jadi kita buat sebuah form untuk deteksi dini, ya seperti ini, nanti bisa keluar hasilnya. Nah, dengan form ini setiap orang bisa mengakses ke sistem yang kita buat. Apakah kalimat ini akan mengarah ke bunuh diri atau tidak? Ya, jadi kita buat satu mesin bisa diakses oleh semua orang selama kita kasihkan link sistem kita ya. Nah, di sini saya sudah buat Google Colab-nya ya. Nah, di sini kita pakai Anvil, ini akan saya apply. Nah, cara pembuatan nanti bisa teman-teman lihat di modul yang sudah kami buat ya. Nah, ini karena kita pakai yang gratisan, itu maksimal jalannya 90 menit. Jadi kalau 90 menit itu selesai, ini akan terputus. Jadi form Anvil ini nanti gunanya adalah untuk menghubungkan ke Google Colab supaya bisa ngolah data. Jadi otaknya adalah si Google Colab, pengumpulnya adalah si form ini. Form ini akan lempar ke Google Colab untuk diolah. Seperti itu. Karena Bapak Ibu server untuk ngolah data, kalau datanya banyak itu sangat mahal, apalagi untuk machine learning ya. Di sini datanya ada sekitar ada sekitar 200-an ya, 200.000 teks kalimat. Nah, sekarang kita akan coba apakah ini sudah terhubung ya ke sini. Misalkan saya menemukan sesuatu, misal murid saya. Kemudian kita ketikkan di sini. Nah, ini kenapa dalam bahasa Inggris? Karena datasetnya dalam bahasa Inggris. Saya belum menemukan dataset yang dalam bahasa Indonesia, makanya saya pakai yang bahasa Inggris karena yang sudah tersedia. Oke. Nah, ketika ini saya klik analisis, maka akan dianalisis. Nah, dia tidak bunuh diri. Bisa teman coba lagi dan lain sebagainya, nanti akan dianalisis oleh machine learning ini. Seperti itu teman-teman. Jadi pengembangannya juga bisa macam-macam. Misalkan masuk di sini, masuk ke Google Sheet hasilnya itu juga bisa. Jadi untuk sebagai antisipasi pencegahan ya, sebelum terlanjur terlalu dalam bagi peserta didik kita ya, anak didik kita yang mengalami depresi. Mungkin kita pernah lihat sosial medianya dia menuliskan apa, entah itu di story WA-nya dan lain sebagainya. Kita cek di sini, analis ini mengarah kemana nih anak ini nih. Seperti itu. Jadi ini kita sudah punya form yang berbasis machine learning ya.
based on data. Nah, pengembangannya bagaimana? Pengembangannya ada banyak Bapak Ibu. Jadi banyak data di sekolah yang ternyata belum diolah untuk dijadikan sebuah mesin AI, artificial intelligence. Jadi ada banyak data, misalkan uh, pekerjaan orang tua, jarak dari rumah sekolah, pola presensi, pola nilainya dan lain sebagainya, dan itu bisa kita olah. Terutama untuk deteksi mungkin saat PPDB mungkin siswa yang cenderung untuk melakukan bullying atau siswa yang cenderung menerima bullying dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa cek di Alif Production, saya pernah buat untuk deteksi karyawan yang akan stay atau karyawan yang akan out berbasis machine learning. Seperti itu. Nah, ini yang pakai form. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk detail pembuatannya teman-teman bisa buka di modul yang sudah kami buat. Bisa download di link deskripsi. Seperti itu. Jika teman-teman mau gabung di grup Alif Production, bisa juga join di grup WA yang ada di link deskripsi ya. Bisa di teman-teman klik di situ, bisa join, bisa usul rembuk kira-kira Alif Production mau bahas apa lagi. Mungkin itu, semoga ini berguna, semoga bisa membantu masalah yang ada di sekolah atau di instansi teman-teman. Silakan teman-teman bisa explore lagi untuk case-case yang berbeda. Intinya adalah sama. Jadi kalau kita mau bikin Google Colab ini bisa menerima inputan dari luar, salah satunya cara pakai unfill form ini. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan analisis secara real time. Misalkan kita ada 100 siswa nih, kita uji coba semua 100 siswa. Tapi di sini notifnya berarti tidak usah dimunculkan ya. Seperti itu notifnya aja. Selamat, Anda telah melakukan analisis. Gitu, nanti datanya dilempar ke Google Sheet, itu juga bisa. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau bisa join di grup kami ya. Seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.